saya Remlana dengan NIM 2305041 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yaksi Madani. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Mengapa konsep dasar pemrograman penting bagi seorang programmer pemula? Konsep dasar pemrograman merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang membentuk dasar penulisan kode atau pembuatan program komputer. Konsep dasar pemrograman sangat penting bagi seorang programmer pemula karena dasar untuk belajar bahasa pemrograman. Dengan memahami dasar-dasar ini, pemula dapat lebih mudah mempelajari berbagai bahasa pemrograman karena mayoritas bahasa pemrograman memiliki konsep-konsep yang serupa meskipun sintaksnya berbeda. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, pemrograman bukan hanya soal menulis kode, tapi hanya tentang memecahkan masalah secara struktur dan logis. Konsep dasar ini membantu pemula dalam melatih kemampuan berpikir analitik dan problem solving, membantu menulis kode yang efisien dan mudah dipahami. Memahami dasar-dasar pemrograman akan memudahkan programmer untuk menulis kode yang lebih bersih, mudah dibaca dan lebih efisien, serta meminimalkan bug atau kesalahan. 2. Struktur dan sinteks dasar. Struktur dasar dalam pemrograman merujuk pada cara kode disusun secara logis, termasuk cara kita mengatur alur program, penggunaan blok kode, pengaturan identitas, serta bagaimana data dan instruksi diproses atau komputer. Sinteks adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana kita menuliskan kode dalam bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki sinteks yang berbeda, meskipun prinsip-prinsip dasar seperti variabel, fungsi, dan kontrol alur umumnya berlaku di semua bahasa pemrograman. Struktur dasar dan sinteks di Python. Struktur dasar Python. Program dimulai dengan baris pertama yang seringkali adalah pernyataan impor pustaka atau modul jika diperlukan. Fungsi utama dalam Python seringkali ditulis dalam bentuk def, diikuti oleh nama fungsi dan blok kode di bawahnya. Penggunaan indentasi yang konsisten sangat penting dalam Python untuk menandai blok kode, seperti dalam perjabangan berulang dan definisi fungsi. Struktur dasar Python, tanda kurang, tutup kurung, sama tutup bu. Sinteks dasar Python, tanda kurung, tutup kurung, buka kurung digunakan untuk memanggil fungsi untuk menuliskan argumen. Kulon digunakan untuk mengindikasikan blok kode setelah struktur kontrol seperti if, for, while. Fungsi print, tutup kurung, buka kurung digunakan untuk menampilkan output ke layar. Print, buka kurung, tutup kurung, fungsi untuk mencetak teks atau output ke layar. Hello world, string yang akan dicetak oleh fungsi print, tutup kurung, buka kurung. Jika kode ini dijalankan, outputnya adalah hello world. Logika pemrograman dasar. Logika pemrograman adalah kemampuan untuk menyusun instruksi secara struktur dan sistematis untuk memecahkan masalah. Logika sangat penting dalam pemrograman karena 1. Pengambilan keputusan yang tepat, 2. Efisiensi dan akurasi, 3. Penyelesaian masalah kompleks. Contoh penggunaan logika dasar dalam Python: membuat keputusan sederhana dengan if dan else. Misalnya kita ingin membuat program yang
memeriksa apakah sebuah angka positif, negatif, atau nol. Input tutup kurung buka kurung digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Input ini dikonversi menjadi tipe float agar mendukung angka desimal. If angka lebih besar dari 0, memeriksa apakah angka lebih besar dari 0 positif. If angka lebih kecil dari 0, memeriksa apakah kurang dari 0 negatif. Else, jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka angka 0. Output program mencetak apakah angka itu positif, negatif, atau 0. From dan input pengguna dan contoh form sederhana dalam Python. Cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna. Untuk mengumpulkan data dari pengguna dalam aplikasi atau program, kita biasanya memanfaatkan form input. Form ini berisi elemen-elemen seperti teks, tombol, dan pilihan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data. Yang dibutuhkan pemrograman seperti Python, kita sering menggunakan fungsi input untuk mendapatkan data dari pengguna. Dalam aplikasi web, form biasanya dibuat menggunakan HTML dan diproses dengan bahasa pemrograman server-side seperti Python, PHP, atau JavaScript. Contoh program untuk mengumpulkan data pengguna: nama dan usia. Nama sama dengan input buka kurung, masukkan nama Anda, tutup kurung. Umur sama dengan in buka kurung, input buka kurung, masukkan usia Anda, tutup kurung, tutup kurung. Print tutup kurung nama Anda, koma nama. Print buka kurung usia Anda, koma umur. Outputnya masukkan nama Anda. Struktur kontrol if, else, dan switch. Apa itu struktur kontrol? Struktur kontrol adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan pengambilan keputusan dan pengendalian alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Struktur kontrol seperti if, else, dan switch membantu program memutuskan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan kondisi logis atau nilai input. If dan else digunakan untuk mengeksekusi blok code jika suatu kondisi benar, tutup kurung, true, buka kurung. Else blok alternatif yang dijalankan jika kondisi dalam if salah, buka kurung, false. Python tidak memiliki pernyataan switch case seperti bahasa lain misalnya C atau Java, tetapi dapat disimulasikan menggunakan dictionary atau match case. Penjelasan dari contoh input buka kurung, tutup kurung mengambil input dari pengguna dalam bentuk string. Input dikonversi menjadi integer digunakan in buka kurung, tutup kurung. 2. If angka %2 sama dengan 0. Else, jika kondisi if tidak terpenuhi, maka angka disebut dianggap ganjil. Output program mencetak apakah angka tersebut genap atau ganjil. Struktur kontrol if, else, dan switch. If, else, dan else. Elif buka kurung, else. If digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara beruntun. Hanya satu blok yang dieksekusi, yaitu blok dengan kondisi pertama yang benar. Perulangan dan pengolahan data. Perulangan loop adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan blok kode dijalankan berulang kali, biasanya berdasarkan kondisi tertentu.
Bagaimana perulangan membantu dalam perolahan data? Perulangan mempermudah traverser mengakses elemen dan struktur data seperti list, tub, dan dictionary. 2. Perhitungan melakukan operasi kalkulasi seperti menjumlahkan angka dalam list. 3. Filter menyaring data sesuai kondisi tertentu. 4. Transformasi mengubah setiap elemen dan struktur data menjadi suatu baru. Penjelasan dari contoh for loop dengan rank buka kurung tutup kurung. Fungsi rank buka kurung 1, sampai 11 tutup kurung menghasilkan angka dari 1 hingga 10 batas tidak termasuk. Setiap angka di dalam rentang ini akan dicetak menggunakan perintah print buka kurung tutup kurung. 2. While loop. Perulangan terus berjalan selama kondisi angka lebih kecil sama dengan 10 terpenuhi. Nilai variabel angka ditambahkan 1 setiap iterasi menggunakan angka plus sama dengan 1. Output kode 1 sampai 10.